Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para fans Samudra Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin bakal ngasih ulasan dari sinopsis sinetron Samudra Cinta, yang pastinya ceritanya semakin hari dan semakin menarik ya guys. Nah guys, namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya ya guys. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan dengan berita terupdate dan terbaru dari channel ini. Terima kasih. Nah guys, adegan pertama ini kita mulai dari Samudra ya guys. Di sini Samudra ini sedikit lagi mau berhasil menemukan bukti baru dari Pak Benny. Namun sayangnya guys, di sini Pak Benny ini mengalami unfall hingga akhirnya nyawa Pak Benny pun tidak terselamatkan. Nah, Samudra pun di sini merasa ada yang sedikit janggal guys. Kemudian Samudra pun akhirnya menyelidiki kasus tersebut guys. Di sini Samudra pun mencari informasi tentang penyebab meninggalnya Pak Benny. Namun setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Samudra pun tidak menemukan bukti apa-apa guys. Dan Samudra pun mau tidak mau harus percaya jika Pak Benny ini meninggal karena unfall. Dan kemudian Sekan pun berpindah lagi kepada si Kayla atau Mentari guys. Di sini Mentari ini sedang tertidur ya guys. Namun tiba-tiba jendela Mentari ini terbuka dan ada sinar masuk. Mentari pun yang melihat itu pun langsung terbangun dari tidurnya ya guys. Kemudian tak beberapa lama dari situ, Mentari pun merasa kebingungan karena di situ banyak foto mamanya tersebut ya guys, alias fotonya Cinta. Dan kemudian Mentari pun dibuat terheran-heran lagi guys, karena di sini ketika Mentari akan mengambil fotonya Cinta, foto tersebut pun berubah menjadi abu. Nah, disinilah Kayla pun merasa sangat heran ya guys, apa yang terjadi kepada ibunya tersebut. Apakah mungkin ini bertanda jika Cinta ini sedang dalam bahaya? Dan ternyata ini hanyalah mimpi buruknya si Kayla ya guys. Kayla pun langsung terbangun dari tidurnya dan Kayla pun menangis sejadi-jadinya. Karena Kayla menangis, Pak Rusdi pun mendengar suara Kayla menangis. Hingga akhirnya Pak Rusdi yang sedang membuat teh pun langsung bergegas menuju kamarnya Kayla. Karena Pak Rusdi takut terjadi apa-apa kepada cucunya tersebut guys. Dan kemudian Pak Rusdi pun menghampiri Kayla ya guys. Di sini Kayla pun atau Mentari langsung menceritakan semuanya kepada Pak Rusdi. Dan Kayla pun di sini menangis sejadi-jadinya ya guys, karena Kayla ini takut terjadi apa-apa kepada ibunya tersebut. Meskipun di sini Mentari ini memang kecewa terhadap Cinta, namun Mentari pun tidak tega jika terjadi sesuatu kepada Cinta nih guys. Nah, di sini Pak Rusdi pun berusaha untuk menenangkan Cinta Mentari ya guys, agar Mentari ini merasa tenang dan tidak menangis lagi guys. Dan kemudian di sini juga terlihat jika Pak Rusdi ini akhirnya mengajak Kayla untuk sholat berjamaah bersama dirinya ya guys. Dan di sini Kayla pun mendoakan agar Cinta dijauhi dari mara bahaya ya guys. Nah guys, Sekan pun berpindah lagi kepada Pak Gio. Di sini Pak Gio dan juga Renata ini baru saja bertemu dengan si Samudra. Dan Samudra pun mengatakan kepada Pak Gio dan juga Renata jika ia baru saja akan menemukan bukti terbaru tentang kasus pembunuhannya Linda, yang otomatis itu adalah jalan untuk membebaskan Cinta. Di sini Samudra mengatakan kepada Pak Gio dan juga Renata jika ia baru saja menemui Pak Benny dan Pak Benny ini bakal memberikan
kejujuran tentang pembunuhan Renata tersebut. Namun sayangnya Pak Benny ini malah keburu meninggal dunia guys. Dan Samudra pun mencurigai jika meninggalnya Pak Benny ini memanglah tidak wajar. Dan di sisi lain juga terlihat si Bella ini sedang berjalan ya guys. Di sini muka si Bella ini terlihat sangat kesal guys. Karena di sini si Bella ini baru saja disalahkan oleh si Erik ya guys, karena rencana mereka ini gagal. Nah, ketika si Bella berjalan dan si Bella merasa kesal kepada si Erik, tiba-tiba ia pun melihat Bu Lila ini baru saja keluar dari mobil. Karena penasaran, akhirnya si Bella pun menguping dan memata-matai Bu Lila dari kejauhan nih guys. Nah, kemudian di sini Bu Lila pun tanpa menyadari jika ia sedang dibuntuti Bella, ia pun akhirnya menelpon Samudra ya guys. Di sini Bu Lila pun memberitahu Samudra jika ia sudah baru saja mendonorkan darah dan dia pun sudah membawa kantung darah tersebut guys. Nah, Samudra yang mendapat laporan dari Bu Lila jika Bu Lila sudah mendonorkan darahnya tersebut, kemudian Samudra pun di sini bergegas untuk segera pulang ya guys. Dan Samudra pun berniat untuk segera mengantarkan darah tersebut untuk Cinta. Dan Samudra pun meminta Bu Lila agar menunggunya di rumah guys. Nah, karena si antagonis Bella ini mendengar percakapan antara Bu Lila dan juga Samudra, di sini otak jahatnya si Bella pun berfungsi kembali guys. Di sini si Bella ini berniat untuk mengikuti Bu Lila agar ia mengetahui di mana keberadaannya Cinta. Sedangkan di sisi lain juga si Samudra ini akhirnya berpamitan kepada Renata dan juga Pajio. Di sini Samudra mengatakan kepada mereka jika ia sedang mempunyai urusan. Namun di sini Pajio pun menahan Samudra ya guys, karena Pajio mengetahui jika jadwal rapat dan yang lain-lain atau pekerjaannya pun sudah di-cancel sampai Cinta ini ditemukan. Awalnya Samudra ini masih tetap kekeh guys, tidak akan memberitahu tentang keberadaan Cinta kepada Pajio dan Renata. Namun di sini Pajio pun masih tetap memaksa-maksa Samudra agar mengatakan ada hal penting apa. Hingga akhirnya Samudra pun mengatakan kepada Pajio dan juga Renata jika ia sudah menemukan keberadaannya Cinta. Dan Samudra pun mengatakan kepada Pajio dan juga Renata jika Cinta ini mengalami patah tulang dan patah tulang rusuk guys. Dan Cinta pun memerlukan donor darah. Nah, karena Pajio dan Renata sudah mengetahui hal itu, Samudra pun langsung bergegas untuk pulang ya guys. Namun di sini terlihat Pajio tidak terima guys, karena Samudra masih saja menyembunyikan kebenaran itu kepada dirinya. Hingga akhirnya di sini Pajio pun berinisiatif untuk mengikuti Samudra guys. Nah, di sini Renata pun mencoba menyegah Pajio, namun sayangnya tidak didengar oleh Pajio. Hingga akhirnya Renata pun mengejar Pajio guys agar Pajio tidak membuat onar. Dan si Bella ini pun yang mendengar percakapan Samudra dan juga Cinta, ia pun menelpon si Erik guys. Nah, di sini si Bella ini pun mengatakan semuanya kepada si Erik ya guys, karena otak licik si Erik dan juga si Bella ini. Kemudian si Erik ini berinisiatif untuk memasang sebuah alat di dalam kantung darahnya si Cinta ya guys, agar mereka bisa mengetahui di mana keberadaannya Cinta tanpa diketahui oleh Samudra, karena Samudra ini sangatlah cerdik. Benar-benar ya guys, kejahatan si Bella dan juga si
si Erik ini memang sudah kelewatan batas nih guys. Semoga saja kebohongan si Erik ini segera terungkap dan si Erik ini segera masuk penjara untuk menggantikan cinta guys, karena memang kita ketahui jika si Erik ini adalah penyebab utama pembunuhan si Linda guys. Nah guys, penasaran dengan episode selanjutnya? Maka dari itu saksikan terus Samudra Cinta dan saksikan terus channel ini ya guys. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.